Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ahoy, horas, yahobu, mejua-jua, om swastiastu, namo buddhaya. Perkenalkan, saya Hajah Rohanim SPDMM, Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 38 Medan. UPT SMP Negeri 38 Medan merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan pertama tahun 2021. Kami akan berbagi praktik baik dan pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan di UPT SMP Negeri 38 Medan. Adapun praktik baik yang dilaksanakan di UPT SMP Negeri 38 Medan adalah: yang pertama, Senin Nasionalis. Yang kedua, Selasa Literasi. Ketiga, Rabu Bersih. Keempat, Kamis Kreativitas. Kelima, Jumat Religi. Dan yang keenam adalah Sabtu Sehat. Senin Nasionalis bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang berakhlak bagi negara, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat nasional dalam diri peserta didik. Selasa Literasi bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan menumbuhkan rasa ingin tahu dan bernalar kritis pada peserta didik. Literasi juga menciptakan budaya membaca dan menulis yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti para peserta didik. Rabu Bersih. Adapun Rabu Bersih bertujuan agar menciptakan jiwa gotong royong dalam peserta didik dan menciptakan lingkungan sekolah yang asri, konservasi, sehat, dan indah. Kamis Kreativitas. Hari Kamis merupakan hari yang sangat menyenangkan bagi peserta didik karena pada hari Kamis, peserta didik diperkenankan menunjukkan kebolehan, keterampilan yang mereka miliki. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan skill dan confidence para peserta didik. Peserta didik diizinkan melakukan penampilan dalam kelompok maupun individu. Jumat Religi ialah bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kegiatannya antara lain membaca Asmaul Husna bersama-sama, serta bergiliran per kelas dan perorangan melakukan pidato atau tausiah dengan tema keagamaan. Sabtu Sehat. Semenjak maraknya virus corona, banyak peserta didik yang lebih suka berdiam diri di rumah, bermain gawai, bahkan pergerakan yang mereka lakukan juga terbatas. Maka dari itu, kebiasaan yang sudah dilakukan UPT SMP Negeri 38 Medan sebelum pandemi diteruskan setelah siswa seluruhnya bisa belajar kembali seperti biasa. Kami melakukan senam pagi yang dapat berguna bagi tumbuh kembang peserta didik dan kami melakukan sarapan pagi bersama antara guru dan peserta didik. Seiring dengan berjalannya kurikulum merdeka, berbagai praktik baik sangat bermanfaat bagi kepala sekolah, guru, dan staf tata usaha untuk pengembangan diri, peningkatan kompetensi, serta pengembangan sekolah. Sebagai seorang pendidik, guru harus memiliki kemampuan untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Mengingat kurikulum terdahulu ialah pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru hanya mentransfer materi pembelajaran kepada peserta didik, sementara pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana proses pembelajaran tersebut berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristiknya, sehingga siswa dapat ikut berperan dalam proses pembelajaran tersebut. Siswa diharapkan dapat bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan dapat bergotong royong mengerjakan pembelajaran yang diberikan. Adapun langkah yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dalam pelaksanaan praktik baik tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah antara lain: 1. Mengakomodir permasalahan yang dihadapi guru tentang pembelajaran berdiferensiasi dan penyusunan modul ajar. 2.
Melakukan in-house training tentang pembelajaran paradigma baru. 3. Pemantapan kompetensi guru dalam mengidentifikasi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. 4. Melakukan workshop penyusunan perangkat pembelajaran. 5. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi oleh guru di kelas. 6. Supervisi dan refleksi oleh kepala sekolah berkolaborasi dengan pengawas sekolah. 7. Melakukan asesmen diagnostik non-kognitif kepada para peserta didik untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan guru antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi materi maupun cara belajar. 3. Mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Terdapat 3 strategi diferensiasi, diantaranya 1. Diferensiasi konten. Konten adalah yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. 2. Diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita, seperti karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. UPT SMP Negeri 38 Medan telah melakukan P5 atau penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Pertama ialah tarian profil pelajar Pancasila yang merupakan tema dari kearifan lokal. Kedua, menanam pohon dan menabung di bank sampah bekerja sama dengan BNI, yang mana peserta didik membuat tabungan dan menjadi nasabah. Hasil dari menabung di bank sampah akan ditransfer ke rekening para peserta didik. Ketiga, demokrasi, di mana sekolah kami khususnya para peserta didik melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Kegiatan ini berguna untuk mengajarkan para peserta didik untuk bebas memilih berdasarkan keinginan mereka. Keempat, gebiar profil pelajar Pancasila, merupakan tema dari kewirausahaan. Acara ini sekaligus dibuat sebagai acara pelepasan siswa-siswi kelas 9. Selain itu, SMP Negeri 38 Medan juga membentuk Satgas Cyber dan Duta Digital. Satgas ini dibentuk guna untuk mencegah terjadinya perundungan yang kerap sekali terjadi di lingkungan sekolah. Terima kasih kami ucapkan kepada Pengawas Manajerial Ibu Hajah Dr. Randa Aidar Ujir MM yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pelaksanaan program sekolah penggerak. Kemudian kepada pelatih ahli Bapak Juni Astel yang tiada henti memberikan semangat, spirit kepada kami, memberikan coaching kepada kami, memberikan motivasi kepada kami untuk melaksanakan program sekolah penggerak. Kemudian kepada ibu bapak guru, para siswa, dan orang tua serta masyarakat yang telah bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan program sekolah penggerak. Tim kreator hebat, terima kasih tim IT SMP Negeri 38 Medan yang telah banyak memberikan karya-karya terbaik untuk sekolah ini dalam rangka program sekolah penggerak. Dengan harapan praktik baik yang kami lakukan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi seluruh ibu bapak guru di Indonesia agar bisa menciptakan, mewujudkan anak-anak yang cerdas berkarakter dan menjadi generasi emas harapan bangsa ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.